Baik, selamat sore Bapak Ibu. Izinkan saya dengan Freddy, mahasiswa Universitas Pancabudi, dengan nomor NIK 23260000267, jurusan Ilmu Hukum. Pada sore hari ini saya sendiri akan menjelaskan terkait mengenai judul skripsi atau judul proposal skripsi saya, yaitu manfaat penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi kepada perusahaan. Tepatnya studi bandingnya ada di PT Industrial Interpark Batam. Baik, saya akan masuk ke pertama kepada latar belakang, kepada abstrak, di mana di dalam abstrak ini eh, mencakup apa sebenarnya akar daripada permasalahan, sehingga penulis mengangkat proposal ini nantinya jadi menjadi skripsi. Dan tujuannya juga nanti kira-kira apa nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Jadi dalam Astrat ini di mana kita ketahui banyak permasalahan perburuan yang terjadi pada sebuah perusahaan, dan masalah itu terkadang sangat lama berlarut, tidak ada proses penyelesaian. Bisa disebabkan oleh ketidakpahaman terkait bagaimana proses mekanisme penyelesaian perburuan yang cepat, atau bagaimana cara uh, standar dalam penyelesaian masalah di sebuah perusahaan, terkait antara baik perselisihan antara perusahaan dengan karyawan, atau antara serikat dengan serikat, maupun antara karyawan itu sendiri. Baik, dalam abstrak ini kami menyampaikan kata kunci yaitu terkait penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengusaha, dan karyawan. Ya, itu sebuah kata kunci. Baik, eh selanjutnya yaitu latar belakang masalah ini. Latar belakang masalahnya adalah adanya hubungan industri yang merupakan keterkaitan kepentingan antara pekerja buruh dengan pengusaha sangat berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat atau bahkan perselisihan antara kedua belah pihak. Dan juga perselisihan di lingkungan kerja atau perusahaan merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan. Bahkan semakin meningkatnya perselisihan hubungan industrial biasanya diakibatkan adanya kecenderungan perusahaan yang hanya mengejar keuntungan semata, atau istilahnya profit motive, sehingga kurang memperhatikan hak-hak karyawan ataupun hak pekerja. Dalam hubungan industrial juga pengusaha mempunyai posisi yang menentukan, sehingga seringkali dijadikan sebagai alat bukti untuk mengunggulkan kepentingan atau menggagalkan sebuah niat-niat dalam yang mempengaruhi sebuah kepentingan dari perusahaan. Seperti maraknya outsourcing, perpanjangan kontrak kerja secara terus-menerus adalah fenomena yang nyata di dalam permasalahan ketenaga kerjaan sampai saat ini. Pekerja biasanya mempunyai kedudukan yang lemah, baik skill maupun pengetahuan tentang hak-haknya, yang dijadikan sebagai alasan terselubung untuk menekan pekerja. Maka biasanya pekerjalah yang akan dirugikan dalam hal ini, karena ini disebabkan juga kekurang pengetahuan daripada pekerja terhadap hukum. Sehingga dalam hal ini kita akan mencoba menggali, mengulas terkait nantinya dalam tulisan ini bagaimana sebenarnya menggambarkan proses penyelesaian perburuan itu pada sebuah industrial atau perusahaan. Saya akan menjelaskan terkait dengan mekanisme dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini melalui mediasi, yaitu pertama, munculnya mekanisme perselisihan itu adalah disebabkan adanya perselisihan. Perselisihan itu bisa merupakan perselisihan hak, kepentingan, maupun pemutusan hubungan kerja, dan ada perselisihan antara hak serikat pekerja maupun serikat buruh. Nah, di sini pekerja biasanya yang berselisih adalah antara pekerja dengan pengusaha. Nah, ketika itu dilakukanlah sebuah proses perundingan bipartit atau dinamakan mediasi bipartit. Nah, di dalam hal ini apabila tidak ada sepakat, maka mediasi dapat dilanjutkan ke tripartit. Dan ketika sudah ada kata sepakat, langsung bisa dibuatkan namanya perjanjian bersama
atau perjanjian atas kesepakatan yang sudah didapat oleh kedua belah pihak. Setelah itu, apabila mediasi tripartit juga tidak sepakat, maka dapat mediator dalam hal ini adalah Dia Snaker yang dipercaya oleh pemerintah untuk melakukan mediasi. Jadi dalam hal ini mediator dapat membuat anjuran tindakan kepada PHI. Nanti akan didaftarkan ke PHI untuk dilakukan proses penyelesaian hubungan kerja melalui peradilan hubungan industrial. Nah, namun ketika misalnya perjanjian PB itu sudah selesai, maka tinggal mendaftarkan ke pengadilan PHI dan akte bukti terdaftar bahwa sudah ada kesepakatan bersama. Demikian terkait mekanisme penyelesaiannya. Kita lanjut kepada rumusan permasalahan nanti, bahwa dalam rumusan permasalahan kami buatkan adalah bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi berkaitan dengan penyelesaian PHK di tempat perusahaan. Hambatan apa saja, bagaimana solusi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi berkaitan penyelesaian PHK oleh perusahaan, dalam hal ini PT Industri Interpark Batam. Baik. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah pertama untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi berkaitan dengan penyelesaian yang ada di perusahaan. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi berkaitan penyelesaian PHK di perusahaan terkait. Jadi yang kedua ini adalah merupakan tujuan daripada penelitian kita. Dan manfaat daripada penelitian ini adalah dapat dibagi atas dua bagian. Pertama, manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti, pada khususnya bagi pembaca pada umumnya, terutama tentang mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi dan hambatan serta solusi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi. Manfaat praktisnya ya, bahwa hasil penelitian nanti diharapkan sebagai acuan para pihak yang secara langsung terlibat, antara lain pengusaha, pekerja maupun pejabat berwenang dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkaitan dengan penyelesaian pemutusan hubungan kerja. Keaslian penelitian ini, di mana kita tahu bahwa keaslian penelitian itu adalah penjelasan yang menunjukkan bahwa masalah penelitian yang dihadapi belum pernah dipecahkan peneliti. Kita akui bahwa memang dalam proses penulisan penelitian ini, bahwa penulis akan menuliskan hasil penelitian dan analisa dari kasus yang terjadi, di mana hal ini memang pure atau benar-benar belum pernah dibahas dalam sebuah tulisan. Tinjauan pustaka ini dalam penyusunan penulisan skripsi ini nanti sebagai bagian referensi yang akan membantu kami dalam membangun karya ilmiah ini. Di sini kami sebutkan hanya 3, walaupun sebenarnya lebih daripada 3, tapi yang kami sebutkan 3, yaitu Priyatna Abdul Rasid tahun 2002, yaitu terkait dengan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa APS, yang bekerja sama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI Jakarta. Baru dari tulisan Harahap M. Yahya 1996, Alternative Dispute Resolution, adalah merupakan jawaban penyelesaian sengketa maupun sengketa dalam hal proses teori praktisnya. Baru Husni lalu 2017, penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan di luar pengadilan Raja Gavindo Persada Jakarta. Yang tidak kami tuliskan di sini juga kami akan sampaikan, yaitu dasar hukumnya yang kami lakukan, yaitu adalah PP 35 tahun 2021 terkait mengenai ketenagakerjaan dan juga penyelesaian perburuan, yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004. Adapun metode penelitian yang kami buat adalah metode penelitian pustaka dengan teknik pengumpulan data yang melakukan penelitian terhadap buku literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang dipecahkan, termasuk juga panduan daripada yuridis maupun
aturan-aturan yang berlaku terhadap ketenaga kerjaan. Dan sistematika penulisan yang kita lakukan merupakan sebuah metode atau urutan yang kita lakukan, yaitu metode dalam penyusunan skripsi ini yaitu terfokus kepada pokok permasalahan sehingga tidak melebar ke masalah yang lain dan menggunakan sistematika penulisan. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam proposal proposal penyusunan skripsi kami eh, untuk dalam hal ini dalam cakupan bab 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada penyampaian kami yang tidak berkenan atau mungkin kurang jelas untuk dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Namun kami berharap tulisan ini nantinya bisa menjadi sempurna dengan masukan-masukan dari Bapak Ibu, dan harapan kami juga tulisan ini juga bisa berguna buat kita semua, baik yang dalam bentuk aspek ketenagakerjaan dan aspek pekerjaan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Demikian kami sampaikan. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih. Selamat malam.